Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Eh, Pada video kali ini kita akan membahas tentang queue, yaitu sebuah antrian. Dan juga queue ini memiliki dua jenis, yaitu linear queue dan juga circular queue. Nah, eh, pada kali ini kita akan membuat program linear queue dan juga circular queue, yang mana kita implementasikan ke dalam program, saya sebut kayak kasir gitu. Karena saya diminta nantinya untuk hasil akhirnya itu akan tampil seperti struk pembayaran gitu. Jadi saya buat programnya seperti kasir gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke programnya. Untuk programnya di sini saya sudah buat, di mana di sini saya menggunakan kelas. Eh, Tentunya saya buat program ini sesuai dengan pengertian itu sendiri. Mungkin untuk pengertiannya teman-teman bisa mencari sendiri ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan programnya. Kita jalankan. Kita panggil di terminal dengan cara seperti ini. Ketik php, nama filenya. Saya berikan nama file tugas 4.php. Nah, di sini kita disuruh pilih tipe queue-nya. Kita mau yang linear apa sirkular. Nah, kenapa langsung disuruh eh nah, kenapa langsung ada tampilan seperti ini? Karena memang untuk program ini saya buat agar user itu bisa memilih mau buat queue linear apa mau buat queue sirkular. Tentunya dengan seperti ini. Nah, kita pilih. Sekarang kita pilih yang nomor satu, yaitu queue linear. Nah, di sini queue linear dipilih, tentukan limit. Nah, untuk programnya itu di sini. Nah, jika queue tipe sama dengan trim package STN ini, yaitu untuk eh, memasukkan apa yang kita inputkan dan akan disimpan ke queue tipe. Nah, setelah itu dicek apa yang kita inputkan. Apa yang kita inputkan. Kalau kita inputkan satu, maka akan menampilkan queue linear dipilih dan juga menentukan limit. Nah, seperti ini. Kita tentukan limitnya. Kita akan membuat queue linear dengan limit 3. Nah, setelah itu, nah ini ada tampilan membuat queue dengan ukuran 3. Itu. Nah, setelah kita membuat queue dengan ukuran 3, kita ini eh, disuruh milih inputan. Kita mau milih mana? Ada di sini ada masukkan barang dan juga ada pesanan. Semisal kita pilih nomor 2 ya. Nomor 2, enter. Nah, akan muncul menu seperti ini. Ada tambah pesan, hapus pesanan, lihat pesanan, struk pembayaran. Jadi di sini kita akan memilih menu untuk memasukkan data kita ke dalam queue-nya. Jadi, misal kita pilih hapus pesan. Kita pilih nomor 2 coba. Tidak ada pesanan. Jadi kita harus menambahkan pesanan. Jadi kita pilih nomor 1, tambah pesanan. Belum, di sini ada muncul belum ada barang yang diinputkan. Inputkan barang terlebih dahulu. Nah, karena kita belum memasukkan datanya ke dalam queue-nya, jadi kita harus masukkan dulu. Nah, di sini kita masukkan barangnya dulu.
Kita pilih satu, kita masukkan barang. Nah, di sini di menu ini kita sebenarnya kita akan menginputkan data yang apa ya? Data yang kita inputkan itu akan masuk ke dalam queue-nya seperti itu. Jadi kita sini tambah barang. Nah, kita disuruh memasukkan nama barang. Kita masukkan semisal ya, teh, enter. Setelah itu kita disuruh masukkan harga barang. Kita masukkan harganya. Terus enter. Terus disuruh masukkan stok barang. Kita masukkan 5. Nah, barang berhasil ditambahkan. Nah, kita kan buat queue-nya itu 3. Jadi kita tambahkan lagi sampai 3. Misal seperti ini. Gula. Nah, barang berhasil ditambahkan. Terus setelah itu kita bisa memilih semisal kita mau lihat barangnya. Kita pilih nomor 3. Nah, isi queue-nya sekarang yaitu teh 2000 stok 5 untuk data pertama. Dan juga data keduanya ini ada gula. Nah, untuk data ketiga kita inputkan lagi. Misal garam. Kita masukkan harganya, terus stoknya. Nah, barang berhasil ditambahkan. Kita lihat queue-nya. Nah, sekarang isi queue-nya itu bertambah garam 5. Kita coba tambahkan barang lagi, kecap. Harganya 2500, stoknya 5. Nah, di sini ada tampilan barang gagal ditambahkan, queue sudah penuh. Jadi, ketika kita menambahkan barang kecap, ternyata queue-nya sudah penuh. Karena kita membuat limitnya itu 3. Jadi, hanya bisa mengisikan 3. Untuk programnya di sini, ketika kita membuat queue-nya itu dengan ukuran 3 di sini. Terus kita insert barang tadi. Nah, di barang eh, ada kita harus masukkan barang, harga, dan jumlah. Parameter. Nah, ada parameter barang, harga, dan jumlah. Seperti itu. Kita cek apakah queue-nya ini sudah full. Jika full, maka bakal ditambahkan queue sudah penuh seperti tadi. Jika tidak, maka rear-nya ditambahkan, terus queue-nya diisi queue ke rear. Nah, ini kan rear-nya -1 nih. Ketika di sini rear-nya jadi 1. Jadi queue ke 1. Jadi data pertama masuk di sini. Nah, untuk pengecekan full-nya yaitu di sini public function is full. Queue-nya ini akan full jika rear sama dengan this max size -1. Nah, max size ini adalah limitnya tadi. Limitnya kan 3. 3 dikurangi 1 yaitu 2. Kan indexnya dimulai dari 0. Berarti 0, 1, 2. Jika rear-nya sudah sama dengan max size -1 ini, maka queue-nya sudah dianggap penuh. Seperti ini. Barang gagal ditambahkan, queue sudah penuh. Kita lihat. Nah, itu sudah penuh. Sudah ada 3 data. Nah, di sini ada menu hapus barang. Kita coba hapus. Nah, data teh berhasil dihapus. Kenapa langsung teh yang dihapus? Karena dari pengertian linear, dari pengertian queue itu sendiri yaitu prinsipnya first in, first out. Jadi data pertama yang masuk, maka data pertama juga yang akan keluar. Ketika menghapus barang, maka data yang pertama yang langsung dihapus. Programnya yaitu di sini, di delete barang. Nah, sebelum ngedelete kita ngecek dulu apakah barangnya kosong atau tidak. Jika kosong, maka
ada tampilan, tidak ada barang. Jika tidak kosong, maka di sini item dengan this queue, this front. Nah, untuk program baris ini hanya untuk tampilan ya. Jadi queue-nya itu dimasukkan ke item. Sebenarnya itu dan kita unset. Nah, unset ini untuk mendelete queue index ke front. Frontnya berapa? Di sini kan frontnya kita inputkan nilai awalnya 0. Jadi frontnya itu 0. Maka Q ke 0, indeks ke 0 berarti data pertama, maka dihapus ekon. Nah, untuk item di sini yaitu kita gunakan di sini hanya untuk tampilan data. Nah, datanya apa yang dihapus? Seperti itu sebenarnya. Nah, setelah itu frontnya ditambah satu, ditambah di increment. Itu tambah satu. Kalau increment itu satu. Ketika data pertamanya itu dihapus, maka frontnya akan bertambah satu seperti itu di sini. Maka sekarang frontnya satu. Nah, ketika kita tampilkan, lihat barang. Nah, queue-nya sudah ada dua, yaitu dengan frontnya satu dan juga read-nya dua. Untuk barang is empty ini, kita lihat. Nah, untuk barang is empty ini akan kosong ketika frontnya lebih besar dari rear. Nah, tadi kan frontnya 0. Read-nya sudah 2 karena kita sudah mengumpulkan datanya sudah 3. Maka kan read-nya bertambah itu saat insert barang. Read-nya sudah 2, frontnya 0. Maka jika sudah lebih besar dari rear, maka itu 0. Kan nilai awalnya kita frontnya 0, rear-nya min 1. Kan ini sudah lebih besar, maka itu kosong. Kalau tidak, berarti menjalankan ini delete barang gitu. Nah, kita coba kan kita membuat queue-nya itu limitnya 3 dan kita menghapusnya sudah satu. Coba kita tambah. Kita tambah lagi. Kan 3 ini sudah 2. Coba kita tambah. Saya tambahkan kecap harganya 500. Ya 5 ya. Nah, ternyata barang gagal ditambahkan karena queue sudah penuh. Nah, kenapa seperti ini? Karena memang pengertian linear queue itu eh apa ya? Queue-nya itu tidak dinamis seperti itu. Memang sudah pengertiannya ketika kita menemukan data dan kita hapus, maka kita tidak bisa menambahkan datanya lagi seperti itu. Karena first in, first out seperti itu. Nah, setelah ini kita coba kembali. Kita buat pesanan. Nah, setelah pesanan, kita pilih ada menu tambah pesanan, hapus pesanan, lihat pesanan. Jadi, coba kita pilih nomor 2 dulu, hapus pesanan. Nah, ternyata tidak ada pesanan. Jadi, kita perlu menambahkannya dulu. Kita tambah pesan dulu, nomor 1, enter. Nah, ini akan tampil stok barang yang tersedia, yaitu barang yang telah kita inputkan tadi. Ini ada gula dan juga garam. Kenapa ini ada 2? Ya karena kita sudah tadi menghapusnya, menghapus satu. Nah, terus kita diminta memasukkan nama barang yang ingin dibeli. Semisal saya ingin membeli gula. Enter. Nah, sekarang kita diminta untuk menentukan jumlah barang yang diinginkan. Saya ingin membeli gula 2. Pesanan berhasil ditambahkan. Gula jumlah 2, harganya 16.900. Nah, sekarang kita coba lihat pesanan ya.
Nah, ini sudah ada daftar pesanan gula seribu. Ini kita tambah pesanan lagi. Misal saya tambah pesanan garam. Kita mau beli 3 gitu. Nah, berhasil ditambahkan. Kita lihat pesanannya. Nah, pesanannya sudah bertambah yaitu dan juga eh, kita bisa di sini kan ada menu struk pembayaran. Jadi kita lihat berapa jumlah yang harus kita bayar. Kita pilih 4. Nah, di sini ada pembelian kita yaitu gula dengan harga barangnya satuannya 18.900. Kita membeli 2, totalnya 37.800. Di sini ada juga kita memesan garam, harganya 5.600. Kita mestinya 3, totalnya 16. Dan juga total keseluruhan 54.300. Dan di sini kita diminta memasukkan jumlah uang yang dibayar. Misal kita bayar uang 100.000 Nah, di sini akan muncul bayar 100.000 dan kembalian 45.700. Nah, eh, untuk programnya di sini di insert pesanan eh, ini ada stok ada, memeriksa apakah stoknya ada atau tidak. Seperti itu. Ini ada harga barang eh variabel ini kita gunakan untuk mengambil harga yang kita inputkan di awal saat kita menambahkan data. Di sini programnya. Jika barang-barang sama dengan Q variabel nama, jadi di sini dicek apakah barangnya itu nama barangnya itu ada di stok. Nah, jika ada, maka stok ada ini diberi nilai true seperti itu. Dan kita buat harga barangnya, kita mengambil dari harga yang kita inputkan saat kita menginputkan data. Setelah itu kita cek apakah eh, beli ini lebih besar dari jumlah. Maksudnya kita membeli barang tersebut apakah lebih besar dari stok seperti itu. Jika iya, maka ada tampilan jumlah pembelian melebihi stok yang tersedia. Nah, jika tidak, maka list pesan ini akan bertambah, akan melakukan increment. Nah, list pesan ini adalah batas pesanan kita seperti itu. Sama seperti RIR, tapi ini untuk metode pesanan. Nah, this byte ini sama seperti this queue. Jadi apa yang kita pesan itu dimasukkan ke byte ini untuk membedakan barang dan juga pesanan seperti itu. Nah, setelah itu maka this queue variable E jumlah ini stoknya dikurangi sama dengan beli. Jadi stoknya itu dikurangi ketika kita melakukan pesanan. Berapa yang kita pesan seperti itu. Nah, maka setelah itu akan memberikan ini pesanan berhasil ditambahkan. Nah, setelah itu di sini ngecek lagi jika stok ada ini tidak, maka barang tidak tersedia dalam stok. Jadi ketika barangnya tidak ada dalam stok, maka akan muncul tidak tersedia dalam stok. Itu. Nah, di sini juga ada program delete pesanan, di mana kita cek dulu apakah pesanannya kosong. Jika kosong, maka tidak ada pesanan. Jika ada, maka sama seperti yang barang itu. Item ini hanya untuk tampilan di sini. Nah,
Setelah itu kita hapus this byte index ke front. Jadi kita hapus pesanan kita yang berada di index front ini. Frontnya kan 0 tadi. Jadi pesanan pertama kita hapus. Dan juga untuk fungsi eh, pesanan isi meti ini sama seperti barang tadi ya. Namun kita coba lain ya. Kita lihat pesanan kita. Nah, coba kita tambah pesanan. Terus kita masukkan yang tidak ada di sini. Misal saya masukkan kecap seperti itu. Kita mau beli kecap 2. Nah, ternyata kecap tidak tersedia dalam stok. Karena memang, nah, mana tadi? Nah, stok barangnya itu tidak ada kecap. Jika semisal kita beli gula tapi melebihi stok yang ada, dan ini gulanya sudah ada 3 karena kita sudah beli 2 tadi. Kita semisal mau beli 4. Nah, ternyata muncul jumlah pembelian melebihi stok yang tersedia. Nah, kita di menu ini kita juga ada hapus pesan. Kita lihat pesannya dulu. Nah, kita memesan gula dan garam. Coba kita hapus, kita pilih 2, enter. Nah, pesanan gula berhasil dihapus. Nah, kan kita mesen gula duluan nih, berarti data pesanan gula yang first in berarti yang pertama masuk ya. Maka ini juga data ini juga yang akan pertama keluar ketika dihapus. Kita lihat pesanannya lagi ketika kita hapus. Nah, sudah tinggal garam seperti itu. Hmm. Eh, untuk tidak valid. Nah, kalau yang sirkular itu sebenarnya tidak jauh berbeda. Cuman kalau sirkular itu bedanya ketika kita menghapus datanya, terus kita pertama kita inputkan dulu kan datanya sampai mencapai batas queue yang kita buat. Nah, semisal kita hapus, jika data pertama yang akan dihapus karena first in first out kan. Tapi jika kita menambahkan data lagi itu bisa. Itu bedanya linear sama sirkular. Kalau sirkular itu meskipun ketika kita sudah menghapus data, maka kita bisa menambahkan lagi. Kita coba ya, kita pilih yang sirkular. Nih, Q sirkular dipilih, tentukan limit. Kita buat limit eh, 2 lah, banyak. Kita masukkan barang, tambah barang, misal baju, harganya itu 45.000, stoknya 3. Nah, barang besar berhasil ditambahkan. Kita tambah lagi sepatu. Harganya itu 67.900 misal. Stoknya 5. Nah, barang berhasil ditambahkan. Kita tambah lagi kaos. Harganya 55.000. Ini 5. Barang gagal ditambahkan. Oh, ternyata queue-nya penuh. Ya, karena kita membuat queue-nya itu limitnya 2 tadi kan. Coba kita lihat barangnya. Nah, ini sudah ada. Coba kita hapus. Dan bedanya sirkular sama linear itu ketika kita menghapus datanya, tapi kita bisa menambahkan data lagi ketika kita hapus. Kita hapus. Nah, barang baju berhasil dihapus karena data baju ini dulu yang masuk. Jadi ketika menghapus, maka data yang pertama masuk yang dihapus. Kita lihat tinggal sepatu, kita tambah lagi eh kaos ya tadi. Kaos 56.000. Nya 5.
Nah, barang bersasis ditambahkan. Nah, ini bedanya sirkular sama linear. Meskipun kita sudah menghapus data, tapi kita bisa menambahkan data lagi setelah menghapus. Itu kalau sirkular. Nah, sama sebenarnya. Beda bedanya. Coba saya mau buat pesanan ya. Saya mau mesen sepatu dua. Kita lihat pesanan. Kita tambah lagi. Saya mau mesen kaos. Misal kaos tiga. Nah, pesanan masih ditambahkan. Kita lihat pesanan kita. Ada sepatu, ada kaos. Nah, kita eh, berapa ini total? Kita lihat total yang perlu kita bayar. Struk pembayaran. Sepatu totalnya 303.800. Saya punya uang 350 semisal. Set. Nah, kita bayar 350 dan kembalian kita 76.200. Jadi sekian penjelasan program kita kali ini, yaitu program Q, program antrian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.